Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Last of Us. Series ini diadaptasi dari sebuah video game yang dirilis untuk PlayStation 3, berlatarkan kondisi Amerika Serikat 20 tahun setelah kemunculan infeksi jamur. Infeksi tersebut menyebabkan korbannya berubah menjadi makhluk kanibal yang menyerupai seperti zombie. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1968, di salah satu acara televisi, seorang ilmuwan membicarakan tentang penemuan wabah infeksi jamur. Penemuan itu ia dapatkan setelah ia meneliti seekor semut, di mana setelah infeksi jamur menyerang tubuh semut, semut itu akan mengalami halusinasi dan pikirannya akan diambil alih oleh jamur tersebut. Bukan tidak mungkin jika infeksi jamur yang sama juga akan menyerang makhluk hidup yang lain seperti manusia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, kita pun diperlihatkan pada seorang ayah bernama Joel dan anak perempuannya yang bernama Sarah. Tak lama kemudian datanglah Tommy yang merupakan adik Joel. Saat mereka sedang sarapan bersama, mereka mendengarkan sebuah berita di radio yang mengumumkan tentang penyebaran infeksi jamur di Jakarta, Indonesia. Pemerintah setempat pun menyarankan agar segera mengebom lokasi itu agar penyebarannya bisa dihentikan. Diceritakan Tommy dan Joel sehari-hari bekerja sebagai seorang buruh bangunan. Mereka berencana untuk berangkat kerja bersama-sama. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Joel. Jadi Sarah berencana untuk memperbaiki jam tangan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Sepulang dari sekolah, Sarah pergi ke sebuah toko jam untuk memperbaiki jam tangan sang ayah. Saat itu, istri pemilik toko jam bertingkah sangat aneh karena ia menyuruh Sarah untuk segera pergi dan tiba-tiba menutup tokonya. Sebelum pulang, Sarah pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah tetangganya yang bernama Nyonya Adler. Di sana, ia sempat membantu Nyonya Adler membuat cookies. Kemudian, ia pulang karena hari sudah menjelang malam. Singkat cerita, Joel akhirnya pulang dan Sarah langsung memberikan kado untuk sang ayah dan mengajaknya nonton film untuk merayakan ulang tahunnya. Di tengah pemutaran film itu, Sarah pun tertidur di pangkuan sang ayah. Joel kemudian tiba-tiba mendapatkan telepon dari Tommy yang mengatakan bahwa ia ditangkap oleh polisi karena terlibat perkelahian di sebuah bar. Joel pun kemudian mengangkat Sarah ke dalam kamarnya dan kemudian pergi ke kantor polisi. Saat tengah malam, Sarah tiba-tiba terbangun karena suara sirine mobil polisi yang berlalu lalang di depan rumahnya. Sarah yang ketakutan lantas pergi mencari sang ayah, namun ternyata sang ayah tidak ada di rumah. Di depan rumah, ia melihat anjing peliharaan Nyonya Adler. Sarah pun mengantarkan anjing itu kembali ke rumahnya, tapi anjing itu malah ketakutan dan kabur begitu saja. Sarah yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Nyonya Adler dan betapa kagetnya saat ia melihat semua keluarga Nyonya Adler telah tiada karena dimakan oleh ibu Nyonya Adler. Untung saja Joel tiba di saat yang tepat sehingga ia pun berhasil menyelamatkan putrinya. Ia, Tommy, dan Sarah kemudian masuk ke dalam mobil dan mencoba mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan ternyata sebagian besar warga kota telah terjangkit infeksi jamur yang membuat mereka bertingkah seperti zombie. Bagi siapapun yang terkena gigitan dari zombie juga akan terinfeksi jamur tersebut.
Jul, Tommy, dan Sarah terus berusaha mencari tempat yang aman di tengah kekacauan kota. Namun sayangnya mereka mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu, Sarah mengalami patah tulang di pergelangan kakinya yang membuat ia tak bisa berjalan. Ia dan ayahnya juga terpisah dengan Tommy, sehingga Tommy pun mengajak Jul untuk bertemu kembali di dekat sungai. Jul kemudian menggendong Sarah melewati begitu banyak zombie. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang tentara yang sedang berjaga. Jul kemudian meminta pertolongan pada tentara itu. Namun si tentara malah berniat membunuh mereka karena ia berpikir Jul dan Sarah telah terjangkit infeksi jamur. Akibat hal itu, si tentara pun menembak Jul dan Sarah. Lalu Tommy tiba-tiba datang dengan menembak tentara tersebut. Sayangnya, tembakan dari tentara itu mengenai tubuh Sarah dan akhirnya Sarah pun tiada. 20 tahun kemudian, Jul saat ini tinggal di zona karantina yang terletak di Boston, Amerika Serikat. Zona itu saat ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal atau disebut dengan Federa. Setiap harinya orang-orang yang masuk ke zona itu akan langsung diperiksa, dan apabila mereka positif terkena infeksi jamur, maka mereka akan langsung dilenyapkan dan dibakar. Demi mendapatkan uang tambahan, Jul dan rekannya yang bernama Tess bekerja sebagai seorang penyeludup barang-barang. Mereka biasa bertransaksi barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Dari penjualan barang-barang itulah Jul bisa mendapatkan beberapa benda yang ia butuhkan, termasuk aki mobil. Mengingat pada masa itu kendaraan memang sangatlah sulit untuk didapatkan. Seorang pembeli narkoba juga mengingatkan Jul untuk berhati-hati karena sebuah organisasi bernama Firefly sedang gencar-gencarnya melakukan pemberontakan terhadap pihak federal. Di waktu yang sama, Tess diminta untuk membeli aki mobil dari seorang penyelundup yang bernama Robert. Sayangnya, Tess dikhianati oleh Robert karena ia telah menjual aki mobil itu kepada Firefly. Pembicaraan antara Tess dan Robert diakhiri dengan ledakan granat yang dilemparkan oleh Firefly untuk menyerang federal. Akibat hal itu pula, Tess akhirnya ditangkap oleh pihak federal karena ia dianggap sebagai salah satu anggota Firefly. Di balik semuanya, Joy memang sangat membutuhkan aki mobil itu karena dalam beberapa hari ini ia telah kehilangan kontak dengan Tommy. Dia khawatir akan keselamatan Tommy sehingga ia pun berencana untuk keluar dari zona karantina dengan menggunakan sebuah mobil. Setelah mengetahui bahwa aki mobilnya telah dijual ke pihak Firefly, Jul dan Tess berencana untuk merebut kembali aki tersebut. Di sisi lain diperlihatkan seorang anak bernama Ellie yang dikurung oleh organisasi Firefly. Pemimpin dari organisasi ini bernama Merlin. Ia menghimbau anggotanya untuk terus mengalihkan perhatian federal karena seluruh anggota Firefly berencana untuk kabur dari Boston dengan membawa Ellie. Ellie merupakan salah satu aset berharga bagi organisasi Firefly karena ia memiliki sebuah keistimewaan di mana walaupun ia pernah digigit oleh zombie, Ellie memiliki autoimun yang membuatnya kebal dari infeksi jamur. Singkat cerita, Jul dan Tess akhirnya sampai di markas organisasi Firefly. Di sana ia pun melihat mayat yang sudah berubah menjadi jamur serta Robert dan anak buahnya yang telah tiada karena dilenyapkan oleh Merlin. Merlin mengatakan bahwa Robert juga telah menipunya karena aki mobil yang ia jual ternyata sudah rusak. Melihat potensi yang dimiliki oleh Jul dan Tess, Merlin pun meminta mereka untuk menyeludupkan Ellie ke Allstate House dengan imbalan apapun yang mereka inginkan. Saat mereka menyelinap keluar dari zona karantina, Jul,
Tess dan Ellie dicegat oleh seorang tentara. Jules tiba-tiba merasa sangatlah marah sehingga ia pun memukuli tentara tersebut hingga tewas. Setelah itu, Tess pun menyadari bahwa Ellie telah tergigit oleh zombie. Namun dengan keistimewaan yang dimiliki, Ellie mengaku kebal dari infeksi jamur tersebut. Dan episode 1 pun akhirnya selesai. Episode kedua dibuka dengan diperlihatkan kota Jakarta di tahun 2003. Saat itu, seorang irjen TNI menemui ahli mikologi dari Universitas Indonesia yang bernama Ibu Ratna. Ibu Ratna diundang untuk melihat langsung salah satu spesimen jamur yang baru saja mereka temukan. Setelah diteliti oleh Ibu Ratna, ia pun mengatakan bahwa spesimen itu adalah Ophiocordyceps atau jamur semut. Pada umumnya, jamur jenis ini tidak akan bertahan di tubuh manusia. Namun, pihak militer justru menemukan fakta sebaliknya. Mereka berhasil menemukan salah satu korban reinfeksi jamur dan meminta Ibu Ratna untuk memeriksa korban tersebut. Di kaki kiri korban ditemukan sebuah bekas gigitan manusia. Namun, anehnya begitu Ibu Ratna membuka bekas gigitan itu, jaringan tubuh korban telah berubah total. Bahkan dari dalam mulutnya, Ibu Ratna juga menemukan spesies jamur yang masih aktif. Irjen TNI kemudian menjelaskan bahwa korban itu ditemukan di sebuah pabrik tepung yang masih belum jelas siapa pelaku yang telah menggigitnya. Namun yang pasti ada 14 buruh pabrik yang juga menghilang secara misterius. Dari penjelasan itu, Ibu Ratna pun menyimpulkan bahwa orang-orang yang telah terinfeksi jamur kini masih berkeliaran di luar sana. Hal ini adalah masalah yang sangat serius mengingat mereka tidak memiliki obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan wabah kali ini. Ibu Ratna menyarankan agar pemerintah segera memulai pengeboman di kota beserta semua orang yang ada di dalamnya. Karena hanya ada satu cara itulah yang bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran wabah. Di sisi lain diperlihatkan Ellie, Jules, dan Tess yang sedang beristirahat di dalam sebuah gedung. Tess dan Jules masih menjauhkan diri dari Ellie karena mereka berpikir ia telah terinfeksi jamur. Namun Ellie menjelaskan bahwa bekas gigitannya tidak berubah semakin buruk karena tubuhnya tidak bisa terinfeksi oleh jamur. Karena hal itulah Ellie menjadi aset berharga bagi Firefly atau bahkan umat manusia, dan tubuhnya diyakini sebagai kunci untuk menemukan vaksin dari wabah jamur. Berkat penjelasan itulah Tess dan Jules pun merasa sedikit lega dan mereka pun mulai percaya kepada Ellie. Setelah itu ketiganya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalan kota yang sudah hancur dan terbengkalai. Di tengah perjalanan, Ellie pun menceritakan bagaimana pengalamannya saat ia digigit oleh zombie. Saat itu ia merasa sudah pasrah dengan hidupnya dan ia ingin memicu adrenalin dengan memasuki gedung mall yang penuh dengan zombie. Saat itulah Ellie pun diselamatkan oleh Merlin dan diteliti selama beberapa hari untuk melihat apakah Ellie akan berubah menjadi zombie atau tidak. Singkat cerita, Ellie, Jules, dan Tess akhirnya sampai di sebuah gedung hotel. Mereka pun rela melewati lantai gedung yang berair daripada harus melewati jalanan yang dipenuhi oleh zombie. Sesampai di penghujung hotel, mereka pun terjebak karena reruntuhan gedung yang telah menghalangi jalan untuk keluar. Tess kemudian nekat melewati reruntuhan itu agar ia bisa membukakan pintu untuk Ellie dan juga Jules. Setelah keluar dari gedung hotel, mereka pun melihat jalanan menuju State House yang telah dipenuhi oleh ratusan
zombie. Tess menjelaskan bahwa penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah. Jika ada sesuatu yang menyentuhnya, maka para zombie akan bereaksi. Karena tak bisa melewati jalanan itu, mereka pun terpaksa mengambil jalan memutar dengan melewati gedung museum. Sebelum memasuki gedung museum, Jules memeriksa mayat-mayat yang ada di depannya. Semua mayat di sana terlihat sudah mengering, sehingga Jules pun berpikir mungkin di dalam museum sudah tidak ada zombie. Jules dan Tess kemudian bersiap dengan persenjataan lengkap, sementara Ellie diminta untuk terus berada di belakang mereka. Memang Ellie tidak bisa terinfeksi oleh jamur, namun zombie itu bisa melukai Ellie hingga tewas. Begitu memasuki gedung museum, mereka pun menemukan seorang mayat yang terluka akibat tebasan benda tajam. Hal itu pun membuat Jules dan Tess merasa kebingungan karena zombie tidak akan menyerang seperti itu. Setelah itu mereka pun perlahan-lahan mulai menaiki tangga gedung menuju ke pintu keluar. Saat mereka mencoba membuka salah satu pintu, mereka pun dikejutkan oleh reruntuhan gedung yang ada di baliknya. Hal itu menyebabkan suara berisik hingga memancing salah satu zombie ke arah mereka. Jules meminta semuanya untuk tetap tenang dan pelan-pelan menjauh dari zombie. Namun, Ellie yang sangat ketakutan tak bisa menahan suaranya sehingga mereka pun akhirnya ketahuan. Jules dan Tess kemudian berusaha menembak zombie itu. Namun, suara tembakan mereka justru mengundang kedatangan zombie yang lain. Karena hal itulah, mereka pun akhirnya kabur dan terpisah. Jules yang sedang bersembunyi berusaha menambah persediaan peluru. Saat melihat Ellie, ia memintanya untuk pergi ke sisi yang lain karena ia akan menyerang zombie tersebut. Dalam penyerangan itu, Jules sempat diserang oleh zombie, namun ia berhasil diselamatkan oleh Ellie. Beruntung, Tess tiba di saat yang tepat sehingga mereka pun bekerja sama dan berhasil menghabisi semua zombie yang ada di sana. Tak disangka akibat dari serangan tadi, Ellie lagi-lagi terkena gigitan zombie di lengannya. Namun karena ia kebal dari infeksi jamur, jadi Jules dan Tess tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Jules, Tess, dan Ellie sampai di State House. Mereka berencana akan bertemu dengan para anggota Firefly, sehingga Ellie bisa diserahkan, lalu Jules dan Tess akan mendapatkan bayaran. Sayangnya di sana mereka tidak menemukan siapapun kecuali mayat para anggota Firefly. Hal itu pun membuat Tess sangat marah dan frustasi. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan untuk sampai di tempat itu, dan kalau tidak ada hasil, maka semua perjuangan mereka hanyalah sia-sia. Sikap yang Tess tunjukkan membuat Ellie menyadari sesuatu. Tess ternyata telah terinfeksi oleh jamur karena bekas gigitan zombie di lehernya. Di tengah perdebatan itu, salah satu zombie pun tiba-tiba bangun, sehingga Jules segera menembaknya. Tak disangka akibat hal itu, tangan zombie pun terjatuh di atas tumpukan jamur dan membuat zombie-zombie yang ada di luar gedung pun merespon. Mereka kini sudah tidak memiliki harapan lagi. Tess pun menyuruh Jules untuk segera pergi menyelamatkan Ellie karena ia adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Tess pun segera menumpahkan semua minyak dan menyebarkan granat di sekitar gedung karena ia berencana untuk meledakkan dirinya bersama semua zombie. Dengan berat hati, Jules terpaksa membawa Ellie pergi dan meninggalkan Tess sendirian di dalam gedung. Tak lama kemudian para zombie pun masuk ke dalam gedung. Tess terus berusaha menyalakan korek apinya, namun tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya salah satu zombie hendak memasukkan jamur ke dalam mulutnya. Korek api itu pun berhasil dinyalakan. Alhasil kini hanya tersisa Jules dan Ellie yang harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan episode kedua pun akhirnya selesai.
Episode ketiga dibuka dengan diperlihatkan Joel dan Ellie yang telah berhasil kabur dari segerombolan zombie. Saat ini mereka sedang melewati hutan menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Ellie sering menanyakan beberapa hal kepada Joel. Mungkin ia ingin lebih akrab dengan Joel atau hanya merasa bosan. Tak terasa mereka pun tiba di sebuah toko. Di toko itulah Joel memiliki tempat persembunyian senjata rahasia. Saat Joel sedang sibuk memeriksa tempat itu, Ellie perlahan masuk ke dalam toko dan menemukan ruang bawah tanah. Di dalam ruang itulah Ellie menemukan sebuah barang dan zombie yang terjebak. Awalnya Ellie hanya menyayat zombie itu untuk melihat bagaimana kulit di dalamnya. Kemudian ia menusuk zombie itu hingga tewas. Setelah menyimpan senjata, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka berdua melihat bangkai pesawat di atas bukit. Ellie yang tidak pernah melihat dunia luar merasa iri dengan orang-orang yang pernah naik pesawat. Ia saja tidak pernah menaiki mobil sama sekali dan bahkan kendaraan lainnya. Setelah itu, Ellie penasaran dengan bagaimana awal mula kemunculan jamur Ophiocordyceps. Ia pun menanyakan kepada Joel. Nah, karena belum ada yang bisa memastikan awal mula kemunculan jamur tersebut, Joel pun menyederhanakan cerita dengan mengatakan bahwa jamur itu menyebar melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang telah terinfeksi kemudian berubah menjadi zombie, lalu menggigit orang lain hingga dunia pun berubah menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, Ellie dan Joel melewati tumpukan tulang belulang manusia. Terlihat jelas mereka semua bukanlah korban dari infeksi jamur, melainkan mereka sengaja dilenyapkan oleh pasukan militer untuk menghentikan penyebaran wabah. Di tahun 2003, pasukan militer mengevakuasi semua warga di sebuah kota. Mereka dijanjikan tempat berlindung, padahal pasukan militer itu berniat melenyapkan mereka semua. Namun ternyata ada satu orang yang tidak ikut dievakuasi. Dia adalah seorang pria yang bernama Bill. Bill sengaja bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya karena ia tahu bahwa pasukan militer tidak bisa dipercaya. Setelah semua orang dibawa pergi, Bill resmi menjadi satu-satunya orang yang hidup di kota itu. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk bertahan hidup, mulai dari membuat pagar di sekeliling rumah, melengkapi pagar-pagar itu dengan listrik tegangan tinggi, lengkap dengan begitu banyak jebakan, agar apabila ada zombie yang mendekat, mereka akan langsung dilenyapkan. Selain itu, Bill juga mulai berkebun dan beternak agar hasilnya bisa ia konsumsi. Begitulah Bill menjalani hidupnya selama bertahun-tahun. Sampai di tahun 2007 ia pun bertemu dengan seorang yang tak sengaja masuk dalam jebakannya. Pria itu bernama Frank. Frank mengatakan bahwa ia berasal dari Wisi, Baltimore dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam rombongannya. Bill kemudian memeriksa kondisi Frank dan ia pun percaya bahwa Frank tidak terinfeksi jamur. Sejak saat itu, Bill pun menerima Frank untuk hidup bersama. Selama bertahun-tahun, mereka pun menjalani kehidupan bersama dan saling membantu satu sama lain. Hingga akhirnya di tahun 2010, Frank berkenalan dengan Tess melalui radio dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Bill awalnya tidak setuju dengan keputusan Frank, namun Frank berhasil meyakinkan Bill
bahwa bagaimanapun juga mereka tetap membutuhkan orang lain. Singkat cerita, Tess dan Jules akhirnya berkunjung ke rumah mereka. Sejak saat itulah mereka berempat mulai menjalin hubungan persahabatan dan saling membantu satu sama lain. Tess dan Jules banyak mensupport Bill dan Frank dengan barang-barang yang tidak mereka miliki. Begitu pula sebaliknya. Pada suatu malam, rumah Bill dan Frank tiba-tiba diserang oleh para bandit yang berniat merampok daerah tersebut. Saat itu, Bill sempat terkena tembakan dan Frank dengan cepat menyelamatkannya. Dalam kondisi seperti itu, Bill terus mengkhawatirkan keselamatan Frank dan memintanya untuk menghubungi Jules. Namun, Frank tidak peduli dan terus berusaha menyelamatkan nyawa Bill. Beruntung dengan kemampuannya, Frank berhasil menyelamatkan Bill. Hingga mereka berdua pun bertahan hidup sampai di tahun 2023. Terlihat pada tahun itu, Frank dan Bill sudah sangat tua. Frank bahkan mengalami lumpuh akibat penyakit degeneratif yang ia derita. Frank yang sudah merasakan kedekatan ajalnya, ia pun tak sanggup untuk bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Ia pun meminta Bill untuk memberinya racun agar ia bisa pergi dan meninggalkan dunia dengan tenang. Namun karena persahabatan mereka yang sangat erat, Bill pun mengikuti takdir Frank dan ikut pergi bersamanya. Kembali ke Jules dan Ellie, mereka pun sampai di rumah Bill dan Frank. Berbeda dengan kondisi terakhir saat Jules berkunjung, kini lokasi itu terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Sesampai di dalam rumah, mereka pun menemukan surat yang ditulis langsung oleh Bill. Di dalam surat itu, Bill mengatakan bahwa ia dan Frank sudah meninggal dunia dan mayat mereka telah tertidur tenang di dalam kamar. Ia pun meninggalkan semua senjata dan barang-barang yang ada di rumahnya untuk Jules. Dengan mobil dan semua perlengkapan itu, Jules dan Ellie pun pergi mencari Tommy. Di mana Tommy sebenarnya adalah mantan anggota Firefly, sehingga ia pasti mengetahui di mana lokasi laboratorium Firefly berada. Dan episode ketiga pun akhirnya selesai. Setelah mengendarai mobil cukup jauh dari kediaman Bill dan Frank, Jules berhenti di sebuah SPBU terbengkalai dan mengambil bensin-bensin yang tersisa dari mobil-mobil di sana. Sementara itu, sambil menunggu Jules, Ellie pergi ke toilet dan mencoba pistol yang sebelumnya ia ambil dari kediaman Bill. Tetapi Ellie masih belum berani menembak dengan peluru di dalamnya. Setelah puas bermain, Ellie menemui Jules dan ia pun menghibur Jules dengan membacakan sebuah buku. Tapi Jules yang masih bersikap dingin tidak memperdulikannya. Ia tetap fokus mengambil bensin. Volume 2. Look, you get it? Dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari adik Jules yaitu Tommy ke Wyoming. Di kursi belakang, Ellie melihat barang-barang milik Jules dan menemukan sebuah kaset lagu tahun 50-an. Dia pun memberikannya kepada Jules lalu memutar kaset tersebut dan menikmati lagunya meskipun lagu tersebut dirilis jauh sebelum ia dilahirkan. Sambil mendengarkan lagu, mereka berdua melihat keadaan sekitar di mana manusia telah kalah dengan kekuatan alam yaitu wabah jamur Ophiocordyceps. Tempat-tempat terbengkalai, mobil-mobil berserakan ditutupi lumut. Namun hewan-hewan masih bisa hidup dengan damai. Berbeda dengan Jules yang sudah terbiasa dengan kondisi itu, Ellie hanya bisa terdiam melihat semua pemandangan tragis di sepanjang jalan. Setelah berkendara cukup jauh, Jules pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di tengah hutan. Jules pun menyiapkan makanan kaleng dari Bill untuknya dan juga Ellie. Saat makan, mereka sudah terlihat mulai akrab.
Dan ketika malam tiba, mereka pun tidur tanpa menggunakan api unggun atau penerangan apapun. Meskipun di tempat itu tidak ada zombie, tetap saja mereka pun harus berhati-hati. Dan jika memakai penerangan, bukan tidak mungkin para bandit akan datang menyerang mereka. Keesokan paginya, perjalanan Joel dan Ellie ke Wyoming pun dilanjutkan. Ellie bertanya kepada Joel tentang Tommy. Joel pun menjelaskan bahwa adiknya itu selalu ingin menjadi pahlawan, seperti masuk militer dan ikut perang ketika berusia 18 tahun. Ia juga bergabung dengan gerakan Firefly di Boston saat awal-awal wabah Ophiocordyceps terjadi karena diajak oleh sang ketua Merlin. Namun akhirnya Tommy keluar dari gerakan tersebut dan pergi ke Wyoming. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun sampai di kota Kansas. Namun terowongan menuju Wyoming tertutup oleh mobil-mobil yang berserakan. Joel pun kemudian mengambil jalan memutar melewati kota Kansas. Kemudian diperlihatkan gedung Federa yang telah diduduki oleh grup pemberontak Kansas dengan pimpinannya yang bernama Kathleen. Kathleen saat itu sedang menginterogasi seorang pria yang diduga mengetahui keberadaan dua orang yang sedang dicari oleh Kathleen, yaitu Henry dan adiknya yang bernama Sam. Mereka berdua telah menyerahkan kakak Kathleen ke Federa yang pastinya langsung dihukum karena terlibat dengan grup pemberontakan. Meskipun ia mengaku tidak mengetahui di mana Henry dan adiknya berada, Kathleen sangat yakin ia menutupi sesuatu. Karena kesal, Kathleen pun kemudian melenyapkannya. Joel dan Ellie pun kemudian sampai di tengah kota Kansas. Mereka pun melihat gerbang zona karantina yang terbuka lebar tanpa pengamanan, dan kemungkinan tempat itu sudah terbengkalai karena serangan zombie. Di tengah jalan muncullah seorang laki-laki mengeluh kesakitan. Joel yang tahu itu hanyalah jebakan, ia pun langsung menambah kecepatan mobil, namun para bandit malah melempari mobil Joel dengan batu dari atas gedung, dan ban mobil mereka pun pecah karena jebakan paku. Bandit-bandit itu ternyata ingin merampok barang-barang yang dibawa oleh Joel dan Ellie. Joel pun menabrakkan mobilnya dan meminta Ellie bersembunyi dalam sebuah ruangan. Adu tembak pun kemudian terjadi. Joel pun berhasil menembak seorang bandit, namun tanpa ia sadari, seorang bandit tiba-tiba muncul dan menyerang Joel dari belakang. Melihat Joel dalam bahaya, Ellie pun memberanikan diri keluar dari ruangan untuk menyelamatkan Joel dan menggunakan pistolnya untuk menembak bandit tersebut. Joel pun akhirnya selamat dan bandit tersebut meminta maaf serta membujuk Ellie untuk tidak melenyapkannya dan meminta untuk diantarkan kepada ibunya. Melihat Ellie memegang pistol, Joel pun kemudian langsung mengambilnya dan meminta Ellie untuk kembali bersembunyi karena Joel tak ingin Ellie melihatnya melenyapkan bandit tersebut. Ellie dan Joel kemudian keluar dari pintu belakang dan sempat melihat beberapa mobil yang melintas. Mereka berdua berencana melihat kondisi sekitar dengan naik ke atas gedung tertinggi. Mereka pun bersembunyi di sebuah toko yang semua kacanya ditutupi koran. Joel pun meminta maaf atas kejadian tadi kepada Ellie. Karena di usianya yang sangat kecil, Ellie tidak seharusnya menggunakan pistol. Namun ternyata itu bukan pertama kalinya Ellie menggunakan pistol. Karena sebelumnya di sekolah zona karantina di Boston, ia pernah menggunakannya. Joel pun kemudian mengembalikan pistolnya dan mengajari Ellie bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Tak lama kemudian, letnan grup pemberontak yaitu Ferry memberitahu Kathleen bahwa telah ditemukan 3 mayat yang ternyata adalah anggota mereka. Kathleen pun beranggapan bahwa yang melenyapkan 3 anggotanya adalah Henry. Ia pun meminta semua anggota untuk menangkap Henry dan semua komplotannya. Setelah
menggeledah beberapa gedung, grup pemberontak menemukan ruang rahasia yang penuh dengan gambar anak kecil dan sisa makanan. Kathleen pun yakin bahwa Henry dan Sam sempat tinggal dan bersembunyi di tempat ini. Kemudian mereka pergi karena telah kehabisan makanan. Ferry kemudian membawa Kathleen ke sebuah ruang bawah tanah yang terdapat retakan besar dan bergerak. Entah apa yang menimbulkan retakan itu bergerak, mungkinkah itu zombie yang lebih besar atau yang lainnya? Mimin juga belum tahu ya, kita tunggu saja jawabannya di episode kelima. Kathleen meminta Ferry untuk tutup mulut masalah retakan tadi dan tetap fokus pada pencarian Henry dan juga Sam agar tidak terjadi kepanikan massal. Saat mobil para pemberontak sudah tidak terdengar, Joel dan Ellie pun melanjutkan perjalanan menaiki tangga hingga lantai 45 untuk menuju gedung yang paling tinggi. Namun saat sampai di lantai 33, mereka pun berhenti karena kelelahan, apalagi Joel yang usianya sudah 56 tahun. Di sana mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi 2 buah tempat tidur. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Joel kemudian menyebar pecahan kaca di depan pintu supaya ia bisa mendengar ketika ada orang masuk. Sebelum tidur, Ellie pun bermain tebak-tebakan dengan Joel. Joel yang terlihat dingin dan kaku akhirnya mulai tertawa. Terlihat juga komunikasi antara mereka berdua semakin membaik. Diarrhea is hereditary gene. So goddamn stupid. Malam hari saat tertidur, Ellie tiba-tiba membangunkan Joel sambil mengangkat tangannya karena ternyata mereka berdua telah ditodong oleh kakak beradik yang sedang dicari oleh Kathleen, yaitu Henry dan Sam. Episode keempat pun akhirnya selesai. 10 hari yang lalu di kota Kansas, sebelum Joel dan Ellie datang ke sana, gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Kathleen telah berhasil menjatuhkan kepemimpinan Fedra di zona karantina Kansas karena Fedra dianggap telah menindas masyarakat dengan melakukan penyiksaan dan beragam aksi kriminal lainnya selama 20 tahun sejak didirikannya zona karantina. Setelah wabah opio cordyceps, terlihat sisa-sisa tentara Fedra yang disiksa, digantung, dan dibakar hidup-hidup. Lalu tentara pemberontak juga berkeliling kota mencari pendukung Fedra yang disebut dengan kolaborator seperti Henry dan juga Sam. Sementara itu, setelah diancam dan akan dilenyapkan, salah satu kolaborator yang tertangkap memberi info tentang Henry dan juga Sam bahwa dia akan menemui seorang pria di suatu tempat di kota. Namun meski sudah diberi info, Kathleen tetap memerintah letnanya Ferry bersama pasukannya untuk melenyapkan semua kolaborator yang tertangkap dan membakar jasad mereka. Di sisi lain, Henry dan Sam bertemu seorang pria yang tidak diberitahu siapa namanya seperti pada episode sebelumnya yang akhirnya ditangkap dan dilenyapkan oleh Kathleen. Sebelumnya mereka bersembunyi di sebuah loteng gedung seperti yang ditemukan Kathleen dan pasukannya di episode keempat. Di sana Henry berencana untuk kabur melalui terowongan rahasia di bawah kota, tapi ia harus mempelajari gerak-gerik patroli tentara pemberontak terlebih dahulu, dan mereka hanya punya waktu 11 hari karena persediaan makanan yang sudah menipis. Setelah itu, dengan menggunakan bahasa isyarat, Henry memberitahu adiknya Sam yang ternyata tuli. Ia mengatakan jika tempat persembunyian mereka aman. Selain itu, ia juga berusaha menghibur Sam dengan memberikan seplastik pensil warna untuk menggambar tembok ruangan. 10 hari kemudian, persediaan makanan tersisa tinggal 1 kaleng, dan seorang laki-laki yang mencari
mencari makanan sayangnya sudah ditangkap dan dilenyapkan oleh Kathleen yang ditunjukkan pada episode sebelumnya. Henry pun memutuskan untuk kabur dari Kansas dengan berjalan kaki karena dia sudah yakin aman setelah mempelajari pola patroli pasukan pemberontak setiap harinya. Agar Sam bisa lebih tenang dan tersenyum kembali, Henry pun mencoretkan cat warna di sekitar matanya sesuai hayalannya yang ingin menjadi pahlawan. Pada adegan ini menunjukkan betapa besar cintanya Henry kepada adiknya Sam. Akan tetapi ketika mau keluar gedung, Henry mendengar suara mobil yang menabrak dan tembakan berkali-kali. Henry pun mengintip dan melihat Joel melawan para bandit saat ia baru sampai di kota Kansas. Henry akhirnya mengikuti Joel dan sampailah kita pada adegan di akhir episode keempat yang menunjukkan saat Joel dan Ellie yang sedang tidur ditodong oleh Henry dan juga Sam. Alih-alih mau melenyapkan Joel dan Ellie, sebenarnya setelah melihat kemampuan Joel menembak bandit-bandit itu, Henry berencana kabur dengan bantuan Joel dan akan memberitahu jalur terowongan keluar dari kota Kansas karena sejujurnya Henry tidak pernah melenyapkan satu orang pun. Malam itu mereka semua makan cemilan dari rumah Bill dan beristirahat. Keesokan paginya Henry menjelaskan situasi di Kansas di mana gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Kathleen telah berhasil menjatuhkan Fedra yang menyiksa masyarakat selama 20 tahun. Mereka juga memburu kolaborator Fedra seperti Henry dan juga Sam. Apalagi mereka berdua telah menyerahkan kakak Kathleen ke Fedra yang kemudian dihukum. Karena hal itu membuat mereka menjadi buronan paling dicari di Kansas. Begitu pula dengan Joel dan Ellie yang juga dianggap sebagai kolaborator oleh Kathleen setelah melenyapkan 3 bandit anggota pemberontak. Mendengar hal itu, Joel pun sempat menolak bekerja sama dengan Henry karena ternyata dia adalah pengkhianat warga yang memihak Fedra. Namun pada akhirnya Joel menerimanya karena untuk kabur dari sana dia juga membutuhkan Henry yang sangat mengetahui keadaan kota. Henry kemudian menjabarkan rencananya yaitu kabur melalui terowongan bawah tanah yang pintu masuknya berada di bawah gedung bank dan bisa langsung menuju keluar area kota. Akan tetapi alasan Henry butuh bantuan Joel karena konon katanya terowongan itu dipenuhi oleh banyak zombie yang dikunci rapat oleh Fedra sejak 15 tahun yang lalu. Maka dari itu Kathleen dan pasukannya tidak pernah berpatroli ke terowongan itu. Namun Henry yakin di bawah sana akan aman karena menurut kenalannya di Fedra seluruh zombie telah dimusnahkan 3 tahun yang lalu. Karena hanya itulah satu-satunya jalan yang aman dan jalan kota dipenuhi oleh tentara pemberontak. Joel dan Ellie pun akhirnya menyetujui penawaran Henry yaitu kabur melalui terowongan. Mereka pun langsung berjalan menuju gedung bank yang tidak jauh dari sana, kemudian turun sampai ke terowongan yang ternyata kosong tanpa ada zombie. Mereka berempat terus menyusuri terowongan dan akhirnya menemukan tempat yang mirip sekolahan TK dengan banyak coretan gambar di tembok dan juga mainan anak-anak yang tidak pernah terjamah manusia selama bertahun-tahun. Mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu matahari terbenam agar lebih aman keluar dari terowongan. Terlihat Ellie dan Sam yang semakin akrab membahas komik yang mereka temukan di sana. Sedangkan Henry mengobrol dengan Joel dan mengatakan jika dirinya terpaksa menjadi kolaborator Fedra demi menyelamatkan Sam yang sakit leukemia atau kekurangan sel
darah putih. Saat itu obat untuk menyembuhkan Sam hanya dimiliki oleh Fedra, dan sebagai tebusannya Henry pun menyerahkan seorang pria yang sudah dianggap ayah sendiri, yang tak lain adalah kakaknya Kathleen yang merupakan pimpinan pasukan pemberontak. Setelah matahari terbenam, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari terowongan dan melanjutkan perjalanan melewati kompleks perumahan yang kemudian menuju jembatan yang tidak jauh dari sana. Ternyata di sana ada seorang penembak yang berjaga di lantai 2 sebuah rumah di ujung jalan. Jul pun meminta Ellie, Henry, dan Sam tetap bersembunyi, sementara dia berlari ke rumah tersebut untuk melenyapkan penjaga di sana. Sesampainya di rumah itu, ternyata si penembak adalah seorang kakek-kakek. Jul pun meminta si kakek melepaskan senjatanya dan menunggu selama 1 jam agar Jul dan yang lainnya bisa menyeberangi jembatan dengan aman. Tapi si kakek menolak dan terpaksa Jul pun langsung melenyapkannya. Kakek itu ternyata adalah kaki tangan Kathleen, dan saat itu pasukan pemberontak sudah hampir sampai di sana. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari kejauhan, yaitu beberapa truk yang membawa tentara pemberontak bersama Kathleen. Jul pun langsung menembak sopir truk yang akan menabrak Ellie dan kawan-kawan. Truk pun langsung tergelincir ke dalam rumah dan akhirnya meledak. Ellie, Henry, dan Sam pun berlari bersembunyi, sedangkan Kathleen dan pasukannya berjalan mengepung mereka bertiga. Karena tak ada pilihan lain, dengan terpaksa Henry pun menyerahkan diri asal Sam dan Ellie dilepaskan. Namun ketika Kathleen akan menembak Henry, ledakan truk tadi menyebabkan tanah di bawahnya longsor dan terdengar suara zombie yang sangat banyak. Sontak semua orang pun terdiam melihat ke arah truk tersebut, dan yang terjadi, zombie-zombie yang telah dikurung Fedra selama 15 tahun pun keluar semua dan langsung menyerbu orang-orang yang ada di sana. Ellie, Henry, dan Sam berusaha kabur di tengah-tengah serbuan zombie, sedangkan Jul terus melindungi Ellie dari kejauhan dengan menembak zombie yang menyerang Ellie. Situasi pun menjadi tak terkendali dan terlihat pasukan pemberontak yang tewas satu persatu, sampai akhirnya terdengar suara menyeramkan dari bawah tanah. Dan sesuai prediksi sebelumnya, muncullah zombie yang lebih besar dan mengerikan, yang badannya ditumbuhi jamur selama bertahun-tahun hingga mengeras seperti beton dan sangat sulit ditembus oleh peluru. Perry yang saat itu menembaknya langsung diincar dan dengan mudahnya dilenyapkan. Saat itu Ellie nekat menyelamatkan Henry dan juga Sam dengan menusuk kedua zombie yang menyerang mereka. Mereka bertiga pun kemudian lari menjauhi keramaian, namun Kathleen datang dan menodongkan pistol ke arah Henry, dan Jul, Ellie, Henry, dan Sam pun akhirnya selamat dari kekacauan itu. Lalu mereka menyeberangi jembatan dan bermalam di sebuah rumah yang ada di sana. Jul mengajak Henry dan Sam ikut ke Wyoming untuk mencari adiknya Tommy, sedangkan Ellie menghibur Sam dengan membahas komik yang mereka temukan. Dengan menggunakan not yang selalu dibawa, Sam pun bertanya kepada Ellie apakah dia masih bisa sadar jika menjadi monster, yang ternyata ia sempat digigit oleh zombie di kaki kirinya. Melihat luka Sam, Ellie pun terkejut. Kemudian ia mencoba membantu Sam dengan mengoleskan darahnya ke luka Sam, yang mana Ellie yakin darahnya bisa mengobati infeksi jamur Ophiocordyceps karena dia tidak berubah menjadi
menjadi zombie padahal sudah berminggu-minggu ia tergigit oleh zombie. Sam yang takut karena bisa berubah menjadi zombie kapanpun meminta Ellie menemaninya untuk tetap terjaga sampai pagi hari. Dan Ellie pun berjanji akan menemaninya. Namun Ellie malah tertidur. Saat pagi tiba, Ellie menyapa Sam yang duduk terdiam di depan jendela. Ternyata Sam tetap berubah menjadi zombie yang artinya darah Ellie tidak bisa langsung digunakan sebagai penyembuh infeksi jamur Ophiocordyceps. Henry pun segera mengambil pistol untuk mencegah Joel melenyapkan Sam. Namun ternyata tanpa sengaja Henry malah melenyapkan adiknya sendiri. Henry yang merasa bersalah karena melenyapkan adiknya dan tidak memiliki siapa-siapa lagi, tanpa berpikir panjang ia langsung mengarahkan pistol ke kepalanya dan memutuskan untuk melenyapkan dirinya sendiri. Joel dan Ellie kemudian menguburkan jasad Henry dan juga Sam bersama semua barang-barang mereka. Ellie pun hanya bisa terdiam karena dua orang yang sempat bersamanya tewas dengan sangat tragis. Ellie pun meminta maaf melalui not kepada Sam karena darahnya tidak bisa menyembuhkan infeksinya dan juga tidak menemani Sam hingga pagi karena ketiduran. Di akhir episode kelima, Joel dan Ellie berjalan kaki melanjutkan perjalanan mereka ke Wyoming untuk mencari Tommy. 3 bulan kemudian, keadaan sekitar sudah dipenuhi oleh salju. Lalu diperlihatkan sebuah rumah yang ditempati suami istri yang sudah lansia, yang hidup di tengah kekejaman wabah Ophiocordyceps. Saat itu, Joel datang dan langsung menodongkan senjatanya. Kedatangan Joel bukan untuk menyakiti mereka, melainkan menanyakan keberadaan lokasi saat ini dan di mana posisinya sekarang menurut peta. Kemanakah jalur terbaik untuk pergi ke arah barat? Lalu si kakek pun menjawab dan memperingatkan agar Joel jangan coba-coba melewati sungai di dekat sana, karena tidak seorang pun yang berhasil melewati tempat tersebut dan pastinya banyak zombie juga bandit-bandit yang berkeliaran. Maka dari itu Joel disarankan untuk mengambil jalur memutar ke arah timur yang jauh lebih aman. Karena hidup di tempat terpencil, kedua pasangan tersebut tidak pernah melihat Tommy yang wajahnya mirip dengan Joel, bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui apapun tentang gerakan Firefly. Joel dan Ellie lalu pamit melanjutkan perjalanannya. Saat itu Ellie sempat mengambil satu kelinci hasil tangkapan si kakek untuk persediaan makanan. Namun baru saja melangkah keluar rumah, udara yang begitu dingin membuat Joel nyeri di dadanya. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya dan berencana akan melewati sungai kematian, karena jika mengambil jalur memutar yang lebih aman, udara dingin akan lebih menyulitkan mereka berdua. Hari pun mulai gelap. Joel dan Ellie memutuskan untuk bermalam di gua di dekat sungai, dan keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan datang sekelompok orang-orang berkuda yang mengepung Ellie dan juga Joel sambil menodongkan senjatanya. Mereka pun menggunakan anjing penjaga untuk mendeteksi virus jamur Ophiocordyceps. Setelah mengendus Joel, anjing itu akan mengecek Ellie, yang pastinya membuat mereka berdua sangat cemas karena bagaimanapun Ellie sudah terkena jamur tersebut meskipun infeksinya tidak berefek padanya. Dan yang terjadi,
Ternyata si anjing malah mengajak Ellie bermain. Jul pun menjelaskan niatnya yang sedang mencari adiknya Tommy. Dan begitu mendengar nama tersebut, seorang wanita berkuda bernama Maria langsung mengizinkan Jul dan Ellie ikut kelompok mereka ke kota Jackson. Kota yang dikelola oleh orang-orang tanpa federa dan terlihat begitu damai. Setelah berjalan begitu jauh dari zona karantina Boston, melewati berbagai kekacauan sepanjang perjalanan, di tempat itulah Jul akhirnya melihat seorang yang dia cari-cari selama ini, Tommy! Yaitu adiknya Tommy. Ternyata Maria adalah istri dari Tommy. Mereka berdua pun makan siang bersama, lalu diajak berkeliling kota Jackson. Maria pun menjelaskan jika di tempat ini sangat damai karena mereka tidak menyalakan sinyal radio untuk memanggil orang-orang di luar sana. Kota Jackson juga tidak dipimpin oleh satu orang, namun diatur dengan memilih anggota-anggota dewan secara pemilu. Setelah itu, Ellie pun ikut pergi bersama Maria. Sementara Jul dan Tommy berbicara berdua. Setelah sekian lama tidak bertemu, bahkan tidak mengetahui kabar masing-masing, Tommy sempat menanyakan kabar Tess dan siapakah Ellie. Namun Jul tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ia mengatakan jika Tess baik-baik saja, sedangkan Ellie hanyalah anak petinggi Firefly yang mencari keluarganya di sekitar Jackson. Tommy pun kemudian memberitahu lokasi markas Firefly, yaitu di Universitas Eastern Colorado, yang memakan waktu 1 minggu untuk sampai dengan berkuda. Jul pun mengajak adiknya itu untuk ikut bersamanya, namun sayangnya Tommy menolak karena selain perjalanan ke kampus yang cukup jauh dan lumayan berbahaya, Tommy juga telah beristri dan tak lama lagi Maria akan melahirkan anak pertama mereka. Mendengar hal itu, Jul pun sempat kecewa karena dia merasa sudah menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menemuinya, dan Tommy lah satu-satunya keluarga yang harus terus bersamanya. Tommy pun mengatakan bahwa meskipun mereka berdua adalah kakak beradik, tetap saja Tommy sekarang punya kehidupan sendiri dan akan menjadi seorang ayah, yang artinya dia tidak bisa mengambil resiko ikut perjalanan berbahaya yang bisa mengancam nyawanya. Jul pun kemudian merasa sesak di dadanya karena ia merasa sangat sedih setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya, mulai Sarah anaknya di awal wabah dan Tess orang yang dicintainya. Jul pun ingat dengan mendiang putrinya saat melihat wanita yang rambutnya sangat mirip dengan Sarah. Di sisi lain, setelah mandi dan memakai baju, Ellie pun ngobrol dengan Maria sambil merapikan rambutnya. Maria pun sempat memperingatkan Ellie tentang Jul yang dapat memberikan dampak buruk kepadanya, seperti perilaku yang mudah melenyapkan orang lain. Lalu Maria juga menceritakan tentang Sarah anak kandung Jul yang sudah lama tiada, dan Ellie pun baru mengetahui hal tersebut karena Jul tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya. Malam harinya Tommy menemui Jul dan meminta maaf atas apa yang dia katakan tadi siang. Jul pun akhirnya menjelaskan kondisi Ellie yang telah digigit zombie berbulan-bulan lalu, namun dia tidak menunjukkan gejala apapun. Oleh karena itu, Jul akan membawanya ke markas Firefly agar vaksin opiocordyceps bisa dibuat dari darah Ellie. Sesuai permintaan Merlin, ketua Firefly Boston, Jul juga meminta Tommy untuk tutup mulut tentang informasi ini karena yang ditakutkan nanti Ellie malah akan diperebutkan
mematikan atau mungkin langsung ditembak karena terlihat bekas gigitan zombie di lengan kanannya. Jules pun menceritakan tentang perjalanannya selama ini bersama Ellie, mulai dari Tess yang tewas digigit zombie, Ellie yang sempat menyelamatkan Jules dari bandit di kota Kansas, sampai Henry yang melenyapkan Sam karena berubah menjadi zombie dan menyerang Ellie. Kali ini benar-benar ditunjukkan sisi lain dari sosok Jules. Di balik sikap yang tegas, dingin, dan tahan banting, ternyata dia menahan setiap kesedihan maupun ketakutannya. Jules pun yang menahan semua kesedihannya selama ini pun akhirnya meneteskan air mata di hadapan Tommy. Jules pun kemudian meminta Tommy untuk membawa Ellie ke markas Firefly agar fisik Jules yang lemah tidak menghambat perjalanan. Setelah itu Jules menemui Ellie di kamarnya. Namun ternyata Ellie yang sudah mendengar pembicaraan mereka pun sangat kecewa karena Jules malah meminta Tommy untuk membawa Ellie ke markas Firefly. Jules pun mengaku jika dia melakukan ini agar Ellie bisa sampai sana tanpa hambatan apapun, karena Jules merasa hidupnya sudah berakhir sejak meninggalnya Sarah di pangkuannya. Mendengar hal itu, Ellie pun semakin marah dan kecewa karena dia juga kehilangan banyak orang. Dan meskipun bukan anak kandung, namun Ellie sudah menganggap Jules sebagai keluarganya dan ingin pergi bersamanya ke markas Firefly, bukan malah dititipkan ke Tommy. Namun Jules tetap saja memutuskan jika besok pagi mereka akan benar-benar berpisah. Keesokan harinya Tommy pergi ke kandang kuda bersama Ellie dan ternyata Jules juga berada di sana menyiapkan kuda, lalu memberikan pilihan kepada Ellie apakah dia akan pergi bersamanya atau bersama Tommy. Mendengar hal itu, sudah jelas Ellie pasti memilih Jules karena semalam Ellie berkata bahwa satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah Jules, dan dari kata-kata itulah membuat Jules merasa ia masih memiliki satu orang untuk diperjuangkan sebagai keluarga. Jules pun berpamitan dengan Tommy dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke markas Firefly. Sejak saat itu, hubungan Jules dan Ellie menjadi lebih dekat. Mereka terlihat seperti ayah dan putrinya yang sering bercanda dan mengobrol. Bahkan Jules akhirnya melatih Ellie untuk menembak. Perjalanan itu tidak seperti perjalanan sebelumnya. Jules yang biasa meminta Ellie untuk diam dan tidak banyak bertanya, sekarang dia mau menjawab semua pertanyaan yang diajukan Ellie. Ternyata tak sampai seminggu mereka berdua sudah berhasil sampai di markas Firefly. Yang anehnya tempat itu kosong tanpa seorang pun di sana. Jules sempat melihat simbol Firefly di papan penunjuk, lalu mengikuti arah tersebut. Namun mereka masih belum menemukan siapapun. Di sana mereka menemukan surat pengepakan barang, juga sebuah peta yang bertanda di kota Satley. Bisa jadi Firefly telah pindah ke kota tersebut. Tak lama kemudian Jules melihat 4 orang misterius yang membuat Jules membawa Ellie ke kuda untuk segera pergi. Tiba-tiba ada satu orang yang menyerang dan Jules pun langsung melawannya. Jules pun berhasil melenyapkannya. Namun Jules juga sempat ditusuk kayu oleh pria tadi. Setelah itu 3 orang lainnya pun datang dari kejauhan. Ellie pun langsung membantu Jules naik ke kuda dan mereka pun segera pergi. Untungnya mereka berhasil selamat.
Akan tetapi, karena luka Jul yang parah membuat ia jatuh dari kuda dan terkapar hingga tak sadarkan diri. Ellie pun panik dan sedih karena takut jika Jul tewas. Bukan hanya takut jika Jul tewas, namun ia pun juga bingung kemana lagi dan mau berbuat apa setelah ini. Dan episode ke-6 pun akhirnya selesai. Setelah di episode sebelumnya, Jul yang tak sadarkan diri karena tertusuk di perutnya, Ellie pun berhasil membawa Jul ke sebuah rumah di dekat sana dan berusaha menahan pendarahannya. Untungnya Jul masih bisa sadar, namun karena kondisinya lemah, dia meminta Ellie untuk meninggalkannya dan pergi ke utara menemui Tommy. Ellie yang sangat khawatir pun hanya bisa memasangkan jaket kecil dan berjalan menjauh untuk menenangkan diri. Lalu film pun flashback ke waktu di mana Ellie masih berada di sekolah Fedra. Di zona karantina Boston, Ellie sering menjadi bahan bulian teman-temannya sampai berantem dan dipanggil guru BK yang bernama Kapten Kwong. Ellie dinilai memiliki sikap buruk beberapa minggu ini. Bahkan teman yang dipukulinya sampai mendapatkan 15 jahitan. Meskipun begitu, Ellie dianggap sebagai salah satu siswa yang cerdas dan punya skill kepemimpinan di atas rata-rata jika dibandingkan teman-temannya. Kapten Kwong mengatakan jika Ellie hanya memiliki dua pilihan, tetap membuat keributan atau menjadi anak yang taat aturan. Jika Ellie terus membuat keributan, maka dia akan menjadi prajurit rendahan Fedra yang tugasnya hanya berpatroli, makan makanan tidak enak, dan kerugian-kerugian lainnya. Namun jika Ellie taat dengan aturan, dia akan menjadi perwira Fedra. Ellie akan mendapat kamar sendiri yang nyaman, makan makanan enak, tidak perlu berpatroli, dan bisa memerintah banyak pasukan. Mendengar perkataan Kapten Kwong yang bijak, jelas saja Ellie lebih memilih pilihan kedua, yaitu taat dengan aturan. Sampai akhirnya saat dini hari ketika Ellie akan tidur, ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya, yang ternyata adalah Riley, sahabat Ellie yang telah menghilang selama 3 minggu tanpa kabar. Dan ternyata diam-diam ia telah bergabung dengan Firefly. Tujuan Riley ke sana untuk mengajak Ellie pergi ke suatu tempat yang katanya akan menjadi salah satu momen paling bahagia di hidupnya. Setelah itu mereka berdua pun pergi keluar lewat jendela dan menghindari patroli Fedra yang sudah diketahui pola pergerakannya oleh Riley. Lalu mereka pun masuk ke sebuah gedung kos-kosan, naik tangga ke lantai 7 dan menemukan mayat seorang pria dengan miras, juga obat-obatan di sampingnya, yang tentunya ia tewas karena melenyapkan dirinya sendiri karena dia tidak kuat dengan tekanan dan situasi yang ada. Mereka pun melanjutkan naik ke atas gedung. Ellie lalu bertanya kepada sahabatnya kenapa sahabatnya itu bisa masuk dalam gerakan Firefly. Riley pun menceritakan malam saat ia menyelinap keluar melewati para penjaga, dan aksinya sempat diperhatikan oleh Marlin, ketua Firefly cabang Boston yang berada di dekatnya waktu itu. Marlin pun kemudian mengajak Riley untuk masuk Firefly dan ia langsung menyetujuinya karena memang ia tidak sepakat dengan hukum Fedra yang menurutnya bertindak semena-mena di zona karantina Boston. Ellie dan Riley pun kemudian berjalan dan melompat dari gedung ke gedung.
Mereka pun akhirnya sampai di tujuan, yaitu sebuah mall terbengkalai yang telah disegel oleh Fedra, namun masih bisa dimasuki lewat jalur rahasia. Ellie pun diminta masuk duluan ke area mall dan Riley memberi surprise dengan mengaktifkan listrik di sana, yang mana lampu-lampu termasuk eskalator pun aktif dan terlihat sangat-sangatlah indah. Sebuah pemandangan yang sangat langka dan menakjubkan di dunia yang sudah hampir punah karena kekejaman wabah. Benar-benar malam yang sangat mengesankan bagi mereka berdua, karena hampir tidak mungkin menemukan hiburan-hiburan seperti itu di situasi dunia yang sudah seperti ini. Apalagi listrik termasuk sulit ditemukan di sana. Namun saat mereka sedang asik bermain, ternyata di toko istana boneka yang tidak jauh dari sana terdapat zombie yang terbangun karena mendengar keramaian dari Riley dan juga Ellie. Waktu pun berlalu begitu cepat karena sudah menjelang pagi. Ellie pun ingin segera pulang dan sekolah. Namun sebelum itu Riley membawanya ke suatu tempat yang sering Riley manfaatkan untuk bermalam, lalu memberikannya sebuah buku yang sering dibawa Ellie dan sempat ia baca pada episode keempat. Saat itu Ellie kaget ketika Riley menunjukkan tumpukan bom yang ia simpan. Riley kemudian mengatakan bahwa Marlin akan memindahkannya ke Firefly cabang Atlanta dan malam ini adalah malam terakhirnya di zona karantina Boston. Mendengar hal itu, Ellie yang awalnya sangat bahagia menjadi sangat sedih dan kecewa karena dia harus berpisah dengan satu-satunya sahabat yang paling dekat dengannya. Saat itu sambil menahan tangisannya, Ellie pun berjalan keluar mall, namun akhirnya ia kembali lagi ke dalam agar bisa lebih lama bersama Riley sebelum mereka benar-benar terpisah. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ellie pun segera berlari menuju sumber suara itu, yang ternyata itu adalah Riley yang ingin Ellie kembali. Ellie pun kemudian meminta buku yang dibawa oleh Riley untuk kenang-kenangan. Lalu Riley juga menjelaskan alasannya masuk ke Firefly karena di sana dia merasa punya keluarga dan kemampuan menyelinapnya juga dibutuhkan. Lama-kelamaan Ellie pun bisa menerima alasan lain dari sahabatnya itu. Mereka pun kemudian menari-nari menggunakan topeng dan sambil asik mendengarkan lagu, tiba-tiba kesenangan mereka pun tiba-tiba musnah karena kemunculan zombie yang tiba-tiba menyerang. Riley kemudian menembaknya, namun hanya mengenai kakinya dan zombie itu pun tetap menyerang mereka berdua. Sampai akhirnya mereka pun berhasil melenyapkan zombie itu. Namun mereka sempat tergigit. Ellie tergigit di tangan kirinya sedangkan Riley di tangan kanannya. Mereka pun terdiam melihat luka mereka masing-masing dan Ellie yang sedih dengan kondisi mereka saat itu melampiaskan emosinya dengan memecahkan etalase kaca di sana. Riley kemudian mengatakan jika mereka hanya punya dua pilihan, yaitu melenyapkan diri sendiri menggunakan pistol tepat di kepala atau membiarkan mereka berubah menjadi zombie. Mereka pun hanya bisa meratapi nasib dan menangis. Lalu cerita mereka pun berakhir di sini tanpa diketahui apa yang dilakukan Riley selanjutnya. Sementara Ellie, seperti yang sudah kita ketahui, dia pasti memilih opsi kedua dan ternyata tidak berubah menjadi zombie karena kebal terhadap infeksi jamur Ophiocordyceps. Scene pun kembali di masa sekarang. Saat itu diperlihatkan Ellie yang menggeledah seisi rumah kemudian menemukan benang jahit dan jarum seadanya. Saat itu Ellie juga berusaha menyelamatkan Jul dengan menjahit lukanya. Ellie pun berharap agar satu-satunya orang di dekatnya, yaitu Jul, bisa tetap hidup dan menemaninya. Episode ke-7 pun akhirnya selesai. Singkat banget ya ceritanya, tapi setidaknya kita tahu bagaimana awal mula Ellie bisa tergigit oleh zombie.
Di kota Silverling, negara bagian Colorado, Amerika Serikat, terdapat seorang pastor bernama David yang sedang memberikan khutbah kepada para jemaahnya. Setelah khutbahnya selesai, David dan anggota gereja kepercayaannya yaitu James membahas bahan makanan di kota yang semakin menipis dan hanya bisa mencukupi orang-orang satu kota sampai 2 minggu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berburu karena ada warga yang sempat melihat seekor rusa beberapa kilometer dari sana. Situasi musim dingin yang juga disertai badai salju pastinya membuat mereka semakin kesulitan untuk mendapatkan hewan buruan. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, Ellie memberanikan diri menjahit luka Jul yang tertusuk kayu, dan sekarang mereka berdua masih berada di dalam rumah kosong. Ellie pun keluar untuk memburu hewan ke hutan dengan senapannya. Lalu dia melihat seekor rusa dan langsung menembaknya, namun hanya terkena di kakinya. Rusa itu pun berjalan menjauh dan akhirnya tewas. Namun bangkainya ditemukan terlebih dahulu oleh David dan juga James yang juga sedang berburu. Tak lama kemudian Ellie pun datang menodongkan senjata dan meminta mereka segera pergi dari sana. Tapi David mencoba berbicara dengan Ellie untuk menukar barang-barang dari kelompoknya dengan daging rusa karena warganya sangat kekurangan pasokan makanan. Tanpa berpikir panjang, Ellie pun langsung menerima tawaran David dengan meminta obat infeksi luka untuk Jul dan setengah daging rusa akan diberikan kepada mereka. David pun meminta James untuk kembali ke kota dan segera mengambil 2 botol penisilin dan 1 suntikan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan lama bersama Jul, Ellie yang sudah dilatih berbagai macam hal terlihat lebih hati-hati. Dia terus menodongkan senjatanya ke David. Dia juga mengosongkan peluru senjata David dan James yang tergeletak di tanah. Karena jarak antara kota Silverling dengan posisi Ellie sekarang sejauh 6 km, maka perjalanan James bolak-balik mengambil obat infeksi akan memakan waktu sangat lama. Ellie pun akhirnya meminta David untuk memindahkan daging rusa itu ke bangunan terbengkalai di dekat sana untuk menunggu kedatangan James. Sambil menyalakan api unggun, mereka pun mengobrol dengan posisi Ellie yang masih siap siaga menodong David. Kalau David atau seseorang dari kotanya berani melawan. David pun mengatakan bahwa dirinya seorang pastor dan memiliki jemaat di kotanya termasuk James. Dia berasal dari zona karantina Fishburne yang hancur tahun 2017 karena konflik antara Firefly dan Fedra. Lalu David pun pergi bersama kelompoknya dan akhirnya menetap di Silverling yang aman dari zombie. Sebagai seorang tokoh agama, David pun yakin jika segala sesuatu yang terjadi di dunia pasti ada alasannya. Ellie pun bertanya, misalnya apa? David pun menjawab, kini ia sedang mencari pembunuh dari anggota kelompoknya yang bernama Alex yang tewas ketika mencari makanan di kota sebelah bersama ketiga temannya, dan dia meninggalkan seorang anak dan istrinya. Menurut warga, pelaku pembunuhannya adalah seorang laki-laki yang berjalan bersama anak kecil. Mendengar itu, Ellie pun sangat terkejut karena sudah pasti orang yang dimaksud adalah Jul dan Ellie, yang mana di episode sebelumnya Jul berhasil dihadang 4 orang dan salah satu dari mereka menyerang, namun Jul berhasil melawan balik dan melenyapkannya, yang ternyata pria itu adalah Alex. Tanpa disadari Ellie, James sudah kembali dari kota dan langsung menodong Ellie dari belakang. David pun
pun meminta untuk menurunkan senjatanya lalu memberikan obat yang diminta Ellie, dan Ellie pun langsung kabur hanya membawa obat tersebut tanpa membawa daging rusa bagiannya. Dan sesampainya di rumah, Ellie langsung menyuntikkan obat anti-infeksi ke luka Jul. Di dapur umum Silverling, istri Alex dan beberapa penduduk lainnya sedang menyiapkan makanan yang katanya dari stok daging rusa. Tak lama kemudian, David dan James datang sambil membawa rusa tangkapan Ellie, lalu memberitahu ke semua pengikutnya di sana jika esok hari David dan beberapa temannya akan menyergap Ellie dan juga Jul karena telah melenyapkan Alex. Mendengar hal itu, anak Alex pun langsung berteriak, "Kamu harus melenyapkan mereka berdua." Sambil tersenyum, David pun mendatangi anak Alex dan tiba-tiba menamparnya. Hanya karena ia memotong pembicaraannya, dan semua orang yang ada hanya terdiam karena David adalah orang yang sangat dihormati dan disegani. Lalu David pun memimpin doa dan mereka semua makan bersama. Keesokan harinya, Ellie kembali menyuntikkan obat anti-infeksi ke Jul. Setelah itu, dia memberi minum kudanya dengan salju. Tak lama kemudian, Ellie mendengar suara langkah kaki yang ternyata setelah dipantau dari kejauhan itu adalah David, James, dan 4 orang lainnya. David berencana akan melenyapkan Jul, sedangkan Ellie akan ditangkap untuk dibawa ke kota. Ellie pun langsung membangunkan Jul yang masih belum sadarkan diri dan memberikannya sebuah pisau untuk melenyapkan komplotan David jika berhasil menemukan persembunyian mereka. Sedangkan Ellie menutup pintu-pintu rumah lalu kabur dengan kudanya untuk memancing David dan pasukannya menjauhi Jul. Tapi yang terjadi, James berhasil menembak Ellie dan akan melenyapkan Ellie yang sudah pingsan. Namun mereka dihentikan oleh David karena Ellie akan dibawa hidup-hidup ke Silverling. David bersama James dan 1 orang temannya akan kembali ke Silverling membawa Ellie beserta kudanya. Sementara 3 orang lainnya, sebut saja nama mereka Paijo, Paino, dan Tukino, diperintah oleh David menggeledah rumah di sana satu persatu untuk mencari Jul dan melenyapkannya. Mereka bertiga pun segera menggeledah rumah-rumah yang ada. Sampailah akhirnya Tukino pun masuk ke tempat persembunyian Jul. Dan yang terjadi, meskipun masih terluka dan kondisinya lemah, Jul pun berhasil menemukan Paijo dan Paino. Setelah mendapatkan info keberadaan Ellie dari Paijo, Jul pun langsung melenyapkan mereka. Ellie pun terbangun di balik jeruji besi dan betapa terkejutnya saat Ellie melihat potongan telinga di dekatnya. Tak lama kemudian, David datang dan memberi Ellie sup daging dan juga nasi. Yang katanya sih itu daging rusa, tapi Ellie langsung menendang makanan itu karena ternyata makanan para jemaat David selama ini adalah daging manusia dan hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Ellie pun yakin jika David akan segera mencincangnya untuk dimakan bersama kelompoknya. Ellie pun menyebut David sebagai monster kanibal yang berani memakan sesama manusia. David pun mengatakan jika dia melakukan semua ini agar kelompoknya bisa tetap hidup karena situasi yang sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Selain itu, David juga berusaha mengajak Ellie masuk ke kelompoknya dengan menjelaskan pandangannya tentang agama yang mengajarkan cinta, kasih antar manusia, sama halnya seperti jamur Ophiocordyceps di mana mereka berkembang dengan menginfeksi seluruh orang di dunia. Yang artinya menurut David, jamur Ophiocordyceps tidak jahat. Jamur itu hanya tumbuh subur dan bertahan hidup, namun harus mengorbankan manusia. Itulah maksud David yang berani melakukan kekerasan, kegilaan, dan hal di luar nalar lainnya agar kelompoknya tetap bisa melanjutkan hidup mereka. Mendengar hal itu semua, Ellie pun bertingkah laku seakan-akan dia tertarik dengan kata-kata David dan ternyata Ellie
Ellie pun berhasil mematahkan jari David, namun sayangnya Ellie gagal mengambil kuncinya. Setelah melenyapkan 3 orang, Jules segera menuju lokasi yang tadi telah diberitahu oleh Paijo. Lalu ketika sampai di salah satu bangunan di Silverlink, Jules menemukan mayat yang digantung tanpa kepala. Sementara itu di sisi lain, Ellie akan segera dijagal oleh David dan juga James. Dia sempat menggigit tangan David tepat ketika Ellie diletakkan pada meja dan akan dipotong oleh David. Kemudian Ellie memberitahu mereka bahwa dirinya sudah terinfeksi Ophiocordyceps sambil menunjukkan bekas gigitan di tangan kanannya. Melihat itu, Devin pun jelas panik karena dia sempat tergigit Ellie di tangannya. Tapi dia merasa janggal karena Ellie sama sekali tidak menunjukkan gejala berubah menjadi zombie. Saat James dan David berdebat, Ellie pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kabur dan mengambil kayu bakar di dapur sebagai senjata. Tak lama kemudian David pun datang dan Ellie melemparnya dengan kayu tersebut, tapi meleset. Api pun mulai membakar gorden ruangan yang kemudian menjalar hingga melahap seluruh bangunan. Sambil terus bersembunyi secara diam-diam, Ellie mengambil pisau dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang David sampai akhirnya betapa sadisnya Ellie melenyapkan David. Setelah itu, ia segera keluar dari tempat itu. Tak jauh dari sana, akhirnya Jules menemukan Ellie yang terlihat sangat ketakutan dan Jules berusaha menenangkannya. Lalu film pun ditutup dengan mereka berdua yang melanjutkan perjalanan ke kota Statling untuk mencari markas Firefly yang bisa membuat vaksin dari darah Ellie. Episode 9 dibuka dengan flashback 14 tahun yang lalu di mana seorang wanita hamil bernama Anna sedang kabur dari kejaran zombie. Dia menyusuri hutan sambil terus memegangi perutnya karena anaknya akan segera lahir. Saat itu Anna sudah janjian dengan Marlin beserta anggota Firefly lainnya untuk bertemu di sebuah rumah. Tapi Anna sampai duluan sedangkan Marlin dan yang lainnya masih belum datang. Dengan terpaksa Anna yang sudah kontraksi pun berusaha melahirkan sendirian. Karena suara zombie masih terus terdengar, dia pun mengganjal pintu ruangan dengan sebuah kursi. Namun zombie terus mendorong pintu itu dan berhasil mendobrak pintunya. Kemudian yang terjadi, Anna pun berhasil melenyapkan zombie dengan pisau lipat. Sayangnya, dia sempat tergigit di paha kanannya bersamaan dengan tewasnya zombie. Tepat setelah Cordyceps mulai menjalar di tubuhnya, lahirlah seorang bayi wanita yang cantik yang tak lain adalah Ellie. Malam harinya, Marlin beserta 2 anggota Firefly baru sampai di rumah itu dan betapa terkejutnya ketika melihat Anna sudah melahirkan bayinya sendirian. Di sisa-sisa kesadarannya yang pelan-pelan akan diambil alih oleh Cordyceps, Anna meminta Marlin untuk membawa Ellie ke zona karantina Baston dan mencari seseorang yang bisa merawatnya sambil menitipkan pisau lipat yang nantinya akan dibawa Ellie kemana-mana. Sebelum dirinya benar-benar berubah menjadi zombie, Anna memaksa Marlin untuk melenyapkannya, yang pastinya Marlin tidak tega melenyapkan sahabatnya, apalagi harus melakukannya di dekat anaknya yang baru lahir. Marlin meminta asistennya untuk menggendong Ellie dan karena kondisi Anna yang semakin memprihatinkan, juga kesadarannya yang tak lama lagi akan hilang karena infeksi Cordyceps, mau tidak mau, suka tidak suka, Marlin pun akhirnya melenyapkan Anna dengan menembaknya tepat di kepala.
Film pun kemudian kembali di masa sekarang di mana Ellie dan Joel telah sampai di kota Statling untuk mencari laboratorium Firefly yang katanya berada di sana. Saat itu Ellie terlihat sedih dan murung. Joel pun mencoba menghibur dan mengajaknya berbicara sambil menunjukkan makanan yang ia temukan. Namun tetap saja Ellie masih terlihat sedih karena telah mengalami beragam kejadian mengerikan, mulai dari meninggalnya Tess, Sam, dan Henry, Joel yang hampir tewas tertusuk, sampai David si kanibal yang nyaris melenyapkannya. Kali ini Ellie bersikap lebih pendiam, sering ngelamun dan tidak cerewet seperti biasanya. Sebaliknya malah Joel yang terlihat lebih dekat dengan Ellie dan berusaha membuat Ellie melupakan kesedihannya. Seperti biasa ketika sampai di perkotaan yang banyak gedung, Joel dan Ellie harus menaiki gedung tertinggi di sana untuk memantau keadaan kota dari lantai tertingginya. Mereka pun terus berjalan dan ketika akan menaiki sebuah gedung, tiba-tiba saja Ellie menjadi kegirangan dan langsung berlari naik ke atas gedung duluan. Joel pun juga berlari mengikutinya. Ternyata di atas Ellie menemukan sekawanan jerapah yang ada di dekat sana. Sungguh pemandangan yang sangat langka di situasi dunia yang sudah sangat kacau. Melihat Ellie yang tadinya sedih berubah menjadi senang setelah melihat jerapah-jerapah itu, mereka pun mengingat segala rintangan dan bahaya yang telah dilewati bersama selama ini. Joel pun menyarankan Ellie agar menghentikan perjalanan mereka sampai di sana dan kembali ke tempat Tommy di Wyoming untuk menjalani hidup yang damai, karena tidak menutup kemungkinan mereka berdua akan menemui masalah seperti di kota-kota sebelumnya dan tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan hidup. Mendengar hal itu, Ellie pun mengatakan jika dia tidak mau menyerah dan akan melanjutkan perjalanan karena bagaimanapun dirinya dan Joel telah melewati banyak hal untuk sampai di titik itu, dan Ellie ingin melanjutkan perjalanan tersebut sampai selesai. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan mereka sempat melewati camp bekas yang dibangun TNI cabang Amerika saat awal-awal wabah Cordyceps terjadi. Sambil berjalan melewati tenda-tenda di sana, Joel menceritakan pengalamannya yang pernah berada di pengungsian. Tak lama setelah putrinya meninggal karena kejadian tersebut, Joel kehilangan semangat hidup. Namun pelan-pelan dia akhirnya sadar jika harus tetap melanjutkan hari-harinya meskipun tanpa anaknya. Setelah duduk-duduk sejenak sambil ngobrol, mereka berdua pun lanjut berjalan lagi. Tapi tiba-tiba Ellie pun ditangkap oleh orang yang tak dikenal, sedangkan Joel dipukul hingga pingsan. Ternyata mereka adalah anggota Firefly. Saat Joel terbangun di sebuah kamar pasien dengan beberapa tentara Firefly di sana, sang ketua gerakan Firefly cabang Boston, yaitu Marlin, yang ternyata masih hidup dan berhasil kabur dari sana. Marlin mengatakan jika Ellie baik-baik saja dan berpikir kenapa Joel bisa berjalan sangat jauh dari zona karantina Boston tapi masih terlihat sehat dan baik-baik saja dibandingkan dengan kelompok Marlin yang setengahnya tewas karena serangan zombie. Bahkan nyawa Marlin sendiri sempat dalam bahaya. Lalu Marlin menjelaskan jika saat ini Ellie akan dioperasi karena menurut dokter Cordyceps di tubuh Ellie sudah ada sejak dia lahir karena ibunya Anna tergigit tepat sebelum melahirkan Ellie. Jadi bisa dibilang Cordyceps memang sudah menjalar di tubuh Ellie sampai ke otak tapi tidak berbahaya. Karena kondisi badan Ellie yang mengira dirinya juga seonggok Cordyceps
cordyceps seperti mereka, maka dari itu sel cordyceps itulah yang akan diperbanyak oleh laboratorium dan bisa disebarluaskan ke semua orang. Namun karena cordyceps menjalar ke otak manusia, tentunya Ellie akan tiada ketika dioperasi. Mendengar hal itu, Jules yang tidak mau kehilangan sosok Ellie yang sudah seperti anaknya sendiri memaksa Marlene untuk segera melepaskan Ellie. Namun Marlene hanya bisa meminta maaf karena itu adalah pilihan dan kesempatan satu-satunya yang bisa dilakukan. Marlene pun memberikan pisau lipat milik Ellie kepada Jules, lalu meminta anggotanya untuk membawa Jules keluar dari sana. Dan jangan segan-segan menembak jika Jules berani melawan. Akan tetapi ketika akan dibawa keluar melalui tangga darurat, Jules berhasil menembak 2 orang Firefly yang membawanya. Dari sana, Jules terus berjalan menuju ruang operasi sambil melenyapkan para tentara satu persatu yang berdatangan, juga seorang dokter, dan sampai akhirnya ia berhasil menemukan Ellie. Jules pun langsung membawa Ellie yang masih pingsan pergi dari sana, namun dia dihentikan oleh Marlene yang menodongkan senjata. Marlene mengatakan jika Ellie pasti mau untuk mengorbankan dirinya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Meskipun tidak dapat dipastikan berhasil, setidaknya Firefly sudah mencoba membuat vaksin demi menghilangkan wabah. Daripada mereka terus bertahan hidup dan suatu saat Ellie bisa saja tewas dicabik-cabik oleh zombie atau mungkin dilenyapkan oleh sesama manusia. Namun Jules tidak memperdulikannya dan saat ada kesempatan dia langsung menembak Marlene. Setelah itu dengan mengendarai mobil anggota Firefly, Jules pun membawa Ellie pergi menuju Wyoming. Beberapa jam pun berlalu dan Ellie yang sudah sadar pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Marlene baik-baik saja. Jules pun berbohong jika tadinya Firefly akan mengoperasi Ellie, tapi tidak jadi karena ternyata mereka sudah mencoba kasus seperti Ellie berkali-kali. Maksudnya banyak orang selain Ellie yang ternyata kebal terhadap Ophiocordyceps, dan setelah diteliti tidak ada dokter yang bisa membuat vaksinnya. Kebohongan Jules pun berlanjut. Dia mengatakan bahwa ada bandit-bandit berbahaya yang datang menyerang dan Jules segera menyelamatkan Ellie dari sana. Tapi sayangnya Marlene tidak selamat. Itu semua dilakukan Jules untuk meringankan pikiran Ellie agar tidak semakin bersedih atas kematian seseorang, sekaligus untuk menyelamatkan nyawa Ellie dari operasi Ophiocordyceps yang bisa membuatnya lenyap seketika. Beberapa hari kemudian setelah menempuh perjalanan jauh, mesin mobil pun bermasalah dan mereka berdua harus melanjutkan dengan berjalan kaki menuju Wyoming yang jaraknya kurang dari 5 km dari sana. Jules dan Ellie pun mengobrol dengan berjalan menyusuri bukit hingga akhirnya Wyoming pun sudah terlihat dari kejauhan. Sebelum lanjut jalan, Ellie pun terdiam sejenak dan dengan tatapan sedihnya ia menceritakan bagaimana dulu pembunuhan pertamanya dilakukan, yang ternyata dia terpaksa menembak sahabatnya Riley ketika sudah berubah menjadi zombie. Setelah insiden mereka terkena gigitan zombie di dalam mall, Ellie pun sangat merasa bersalah mengingat orang-orang terdekatnya sudah terbunuh seperti Riley, Tess, dan juga Sam. Mendengar itu, Jules pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika itu semua bukanlah salah Ellie karena semua orang
orang pasti berada di titik rendah dalam hidupnya, terutama ketika teman atau saudara, bahkan orang tua yang meninggal. Rasa sedih yang muncul akan membuat orang tersebut semakin terpuruk, dan sebagai manusia janganlah terlalu lama larut dalam kesedihan, melainkan harus terus menjalankan kehidupan untuk menemui hal-hal baru yang layak diperjuangkan. Karena satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Lalu Ellie pun bertanya, apakah Jul benar-benar jujur tentang semua hal yang terjadi di markas Firefly. Dan dengan yakinnya agar Ellie tidak semakin sedih, Jul pun tetap berbohong dan mengaku jika semua yang dia ceritakan tentang markas Firefly adalah sebuah fakta. Mulai dari Firefly yang menyetop penelitian vaksin karena terlalu sering gagal, banyaknya orang yang kebal seperti Ellie, sampai penyerangan bandit ke markas Firefly dan membuat Marlin tewas. Dan inilah akhir dari perjalanan Jul dan juga Ellie pada season pertama The Last of Us. Season kedua kabarnya akan diproduksi tahun ini, jadi kemungkinan akan dirilis tahun depan. Terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar, dan nantikan juga alur cerita film selanjutnya.